Oke, kita mulai. Jadi terkait katabolisme untuk yang kan dia dibagi, ada yang aerob, ada yang anaerob. So for aerob artinya dia yang menggunakan O2, anaerob without O2. Nah, untuk yang aerob ini, jadi katabolisme aerob itu dibagi jadi 4 tahap. Ada pada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, kemudian rantai transport elektron. Nah, kita masuk ke tahap pertama. Katabolisme aerob glikolisis. Glikolisis ini terjadi di mana dia tuh terjadi di sitoplasma sel. Tahapannya bagaimana? Jadi glikolisis ini dia itu inputnya adalah glukosa. Jadi pertama kita punya glukosa. Glukosa ini berkarbon 6. Nanti kita bakal ubah dia menjadi gula berkarbon 3. Nah, tahapan pertamanya glukosa ini bakal kita ubah menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, kita tambahkan fosfat di karbon nomor 6 gitu. Nah, berarti karena kita menambahkan fosfat di karbon nomor 6, kita memerlukan berarti dia tuh melibatkan ATP diubah menjadi ADP plus P. Nah, masukin kan fosfatnya gitu. Nah, menggunakan bantuan enzim apa? Dia menggunakan bantuan enzim karena ini melibatkan ATP. Biasanya kalau melibatkan ATP ini nanti belakangnya kinase. Nah, ini karena dia memecah ATP gitu. Berarti sebelumnya zat yang dipecah apa? Glukosa. Makanya tadi kan aku bilang glukosa itu berkarbon 6. Nah, 6 tuh dalam bahasa kimianya kan hekso. Akhirnya namanya heksokinase nama enzimnya. Nah, kemudian glukosa 6 fosfat ini dia tuh mau diubah jadi fruktosa 6 fosfat. Nah, fruktosa dengan glukosa itu isomer. Berarti kalau kita mau ubah dari glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat, kita butuh yang belakangnya isomerase. Gitu. Nah, karena tadi reaktannya adalah glukosa, jadi dia pakai bantuan enzim apa? Pakai bantuan enzim glukoisomerase. Ya kan? Karena kan glukosa dengan fruktosa itu isomer gitu ya. Nah, tapi karena di sini ada fosfat, jadi nambah nama depannya itu jadi fosfoglukoisomerase. Ya, fosfoglukoisomerase. Nah, kemudian kita mau ubah dia jadi 1,6 bifosfat gitu. Fruktosa 1,6 karena ini fruktosa 1,6 bifosfat. Fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, untuk mengubah dari fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, berarti ini tadi awalnya cuma ada fosfat di
karbon nomor 6, dia jadi ada di karbon nomor 1, berarti perlu nambahkan fosfat. Fosfatnya berarti dari mana? Seperti biasa, ambil dari ATP, berarti ada pemecahan ATP, jadi ADP, ADP plus P. Nah, fosfatnya masuk berikatan nanti di karbon nomor 1 sehingga membentuk fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, karena ini melibatkan ATP, seperti biasa enzimnya belakangnya bakal namanya kinase. Karena ini mecah, apa yang dipecah? Fruktosa, tadi kan fruktosa fosfat ini. Jadi namanya fruktokinase. Oke. Udah, sehingga dia membentuk fruktosa 1,6 bifosfat. Nanti dari fruktosa 1,6 bifosfat ini dia tuh bakal dipecah menjadi dua produk. Nah, produknya ini yang pertama ada G3P atau dia tuh gliserol dehid 3 fosfat. Kemudian yang kedua itu ada DHAP atau dia itu dihidro sebentar, aku agak lupa. Dihidroaseton. Dihidroksiaseton fosfat. Dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dengan G3P atau gliserol dehid 3 fosfat ini dia merupakan isomer, sehingga sebenarnya dia tuh bisa saling mengubah. Jadi dari G3P dia bisa berubah jadi DHAP, dari DHAP bisa berubah jadi G3P dengan bantuan enzim isomerase karena mereka isomerase. Tuh. Oke, udah. Nah, dari tadi kan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi G3P dan DHP itu dengan bantuan enzim di sini namanya aldolase. Oke. Nah, yang bakal lanjut tahapan glikosisnya itu adalah si senyawa yang G3P ini, sehingga nanti DHP yang dihasilkan itu bakal diubah dulu jadi G3P, baru dia bisa melanjutkan proses glikosisnya. Oke, jadi kita punya G3P. Karena tadi dari satu glukosa ngasilin G3P dan DHP, artinya DHP nanti diubah jadi G3P, berarti ada 2 G3P. Nah, G3P itu nanti dia bakal diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat. 1,3 bifosfoglycerat. Gimana caranya? Berarti ini kita nambahin fosfat kan? Kita nambahin fosfat dari G3P. Tadi gliserol dehid 3 fosfat jadi bifosfo, berarti kita nambahin fosfat. Kalau mau nambahin fosfat kita melibatkan ATP. Berarti ada melibatkan ATP gitu. Dia tuh ada bukan melibatkan ATP. Ulang ya. Jadi dari G3P itu membentuk 1,3 bifosfoglycerat. Dia menggunakan bantuan enzim namanya, karena ini berkarbon 3 dari glukosa yang 6 karbon udah diubah jadi G3P yang dia tuh berkarbon 3. Jadi nama enzimnya udah triose. Triose tuh kan karbonnya 3 gitu, gula berkarbon 3. Nah, triose ini ada fosfatnya, berarti fosfat namanya triose fosfat. Nah, nanti dia itu bakal adanya pembentukan NADH dari NAD. Jadi NAD plus H
menjadi NaDH. Nah, H-nya dapat dari mana? Sebenarnya itu dari G3P yang melepas H. Jadi, karena ada pelepasan H yang digunakan untuk membentuk NaDH, jadi belakangnya nama enzimnya dehidrogenase, karena kan ada pelepasan hidrogen. Nah, terus ini fosfatnya dari mana? Sebenarnya itu nanti ada P gitu. P itu bakal masuk ke G3P, PI yang dari ATP itu bakal masuk ke G3P dan berikatan dengan G3P ini sehingga membentuk 1,3 bifosfogliserat ini gitu. Oke ya. Astagfirullahaladzim. Nah, dari 1,3 bifosfogliserat ini nanti dia bakal diubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, ini berarti kan fosfatnya tinggal 1, berarti ada pelepasan P. Kalau pelepasan P berarti ada pembentukan ATP dari ADP. Jadi ada ADP plus P yang fosfat dari sini itu membentuk ATP. Nah, karena melibatkan ATP, nama enzimnya seperti biasa belakangnya kinase. Karena dia membentuk ATP, berarti apa yang dibentuk kan fosfogliserat ini. Jadi nama enzimnya itu fosfogliserokinase. Gliserokinase. Oke. Nah, kemudian dari 3 fosfogliserat itu dia bakal diubah menjadi 2 fosfogliserat. Nah, lihat ini. Awalnya fosfonya di atom karbon nomor 3 menjadi 2. Di nomor 2 berarti ada mutasi. Artinya perpindahan gitu ya, dari fosfat di karbon nomor 3 menjadi di karbon nomor 2 ada mutasi. Jadi nama enzimnya nanti itu adalah fosfogliseromutase. Fosfogliseromutase. Ya. Kemudian dari 2 fosfogliserat ini dia nanti bakal diubah dengan melepaskan air sehingga dia membentuk fosfoenol pirufat. Nah, oke, kita tulis dulu ya di sini. Yang ini si 2 fosfogliserat ini kita copy, kita taruh di sini. Waduh. Oke, back. Sorry. Nah, kita paste. 2 fosfogliserat ini dia bakal diekstraksi gitu. Ekstraksi ini melepaskan H2O. Nah, dia menghasilkan apa nanti? Dia fosfoenol pirufat. Nah, karena dia diekstraksi dan melepaskan air si 2 fosfogliserat ini, dia pakai enzim yang untuk mengekstraksi. Namanya apa? Enolase. Nah, oke. Terus dia sudah membentuk fosfoenol pirufat. Nah, dia produk akhirnya kalau kita udah pelajari sebelumnya kan dia mau jadi pirufat kan. Nah, untuk membentuk dari fosfoenol pirufat jadi pirufat itu kita harus ngelepasin si fosfatnya ini. Nah, kalau ngelepasin fosfat berarti ada pembentukan ATP. Lagi-lagi, berarti dari ADP plus P yang dilepasin dari fosfoenol pirufat itu bakal membentuk ATP. Nah, karena melibatkan ATP, belakangnya enzimnya namanya kinase. Nah, karena dia membentuk ATP, apa yang dibentuk? Pirufat. Berarti namanya pirufat kinase. Oke, selesai. Nah, ini untuk koefisien reaksinya. Karena tadi itu ada 2 ya G3P-nya, berarti di sini ada 2 ini, 2 ini, 2 ini, 2 ini. Ini pokoknya semuanya 2 lah. Ini ada 2 ini, 2 ini, 2 ini, 2 ini gitu. Oke.
Nah, kemudian di awal juga sebenarnya pas mau mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, itu kan tadi menggunakan ATP, dia juga menggunakan 2 ATP. 2 ATP di sini. Nah, udah. Sehingga kita bisa simpulkan dari glikolisis ini, glikolisis. Nah, kita buat di sini output sama inputnya. Kita bilang di sini kita buat output input. Kenapa inputnya nggak duluan? Amatir. Input output. Nah, oke. Kita lihat di sini inputnya apa nih? Pertama, ada berapa ATP yang kita pakai? Ada 4 ATP. 4 ATP. Outputnya apa? ADP kan, berarti ada 4 ADP juga gitu kan, karena 22. 4 ADP. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini inputnya ada NAD. Nah, kita ini kan kelihatan nih, kita pakai NAD ya kan, yang waktu pengubahan G3P jadi 1,3 berfosfogliseret. Kita pakai 2 NAD menjadi outputnya apa? 2 NADH. Nah, kemudian kita juga menggunakan ADP nih. Berapa kali kita gunakan ADP? Ini kan ini ada 1, 2, cuman kan mungkin masingnya 2, berarti 4 ADP. Menghasilkan berarti 4 ATP. Kemudian apa lagi yang kita ini kan? Jadi udah ADP udah. Oh ya, kita ada input ada output 2H2O gitu. Ini 2 ATP nih, 4 ADP. Salah, ini aku salah nulis nih. Nah, ini kan 2. Nah, ini 2. Nah, inputnya tadi kita menggunakan 2 ATP doang ya, say. Ya, kita menggunakan 2 ATP. Ini kan ATP-nya tadi, ini ATP. Jadi ADP plus P. Di sini menggunakan 1 ATP, di sini menggunakan 1 ATP. Jadi 2 ATP yang kita gunain di awal kan. 2 ATP. Hasilnya juga 2 ADP berarti. 2 ADP. Kemudian 4 ADP. Kita ya kan, ini di sini 2 NADH. Nah, terus ini dia ADP plus P, jadi ATP. Nah, ya berarti dihasilkan 4 ATP. Nah, oke, jadi nanti ATP bersih yang dihasilkan dari glikolisis ini, jadi karena tadi di awal kita gunain 2 ATP dulu, terus di outputnya baru ada 4 ATP, sehingga ATP bersihnya kan 4-2, jadi 2 ATP gitu. 2 ATP output bersihnya gitu. Semoga dapat dipahami. Ya udah, terima kasih. Tapi ini tadi aku salah ya, ini emang dia makainya cuma 1 ATP, ini makai 1 ATP. Baru yang ketika reaksi kedua itu ADP dan ATP-nya dia 2 karena emang ada G3P dan DHP. Sedangkan kalau ini kan glukosa masih 1, jadi 1 ATP aja yang digunain. Tuh, jadi ini udah benar, ini kesimpulannya adalah ini. Oke, terima kasih.